Oke guys, balik lagi sama gua di sini Ferry. Apa kabar? Gua harap semuanya sehat ya. Di video hari ini gua mau ngajak lulu pada tuh kenal sama anxiety-nya lulu pada. Jadi lu pernah ngalamin anxiety, lu panik, gue pengen kenalin ke lu tuh sebenarnya anxiety itu seperti apa, supaya lu tahu kalau anxiety itu tuh bukan buat dilawan. Jadi sebenarnya tuh kita harus lebih merangkul sama memahami. Jadi ibarat itu kalau cewek itu kita pahamin dia, nah jadi biar kita tuh akrab dan damai sama si anxiety-nya. Dan gue mau ngejelasin skemanya si anxiety itu yang sering di kepala kita tuh seperti apa. Nanti di situ gue lebih menjelaskan lebih mendalam tentang pikiran negatif. Jadi sebelum kalian lanjutin nonton, diklik dulu nih subscribe-nya. Oke, subscribe. Yang karena kan gratis, nggak perlu bayar, diklik ya. Jadi kalian juga nggak ketinggalan sama video-video gue yang selanjutnya. Jadi bisa diikutin terus proses penyembuhan anxiety. Oke? Oke guys, jadi ini sekarang gue mau bikinin skemanya. Ini skema tentang kita nih, kalau cemas itu yang ada di kepala kita tuh seperti apa. Oke, sekarang gue mulai dari cemas ya. Ini cemas. Cemas itu respon badan kita terhadap sesuatu yang dikiranya tuh membahayakan bagi diri kita atau mengancam bagi diri kita. Nah, biasanya si cemas ini itu teman-teman ujung-ujungnya jadi panik. Nah, si panik ini tuh respon juga badan terhadap suatu pikiran, tentunya pikiran negatif kita tuh yang ujung-ujungnya berupa scene atau adegan hal yang ditakutin itu tuh terjadi. Nah, itu tuh panik. Nah, si panik itu tuh durasinya tuh bisa 10 sampai 15 menit. Jadi bisa lama, bisa sebentar ya. Nah, ciri-cirinya dari panik itu tuh biasanya nafas pendek atau ngos-ngosan gitu ya. Terus berkeringat, tidak fokus, terus kita jadi serasa kita nggak bisa ngontrol badan kita. Tapi si panik ini gue nggak akan bahas di video ini ya. Nah, si panik ini dia itu nggak akan terjadi kalau nggak ada nggak ada jembatannya di tengah nih. Nah, jembatannya itu apa? Jembatannya itu pikiran negatif, atau sering disebutnya intrusive thought. Ini yang akan gue bahas, dan gue akan ngajak teman-teman sekalian tuh buat gimana caranya kita ngatasin si pikiran negatif ini. Nah, ini skema ini pasti sering terjadi atau sering teman-teman alamin. Gua kasih simulasinya ya. Biasanya kalau kita cemas itu contoh kayak misalnya takut mati. Perasaan pertama ini timbul nih. Emosi kita pertama itu timbul. Emosi pertama itu kita timbul tanya, jantung gua berdebar nih. Berdebar. Nah, pada saat kita cemas ini, kita itu dihadapin sebenarnya sama dua pilihan. Si pikiran negatif, ada satu lagi, pikiran positif. Nah, kalau pada saat kita cemas, pikiran kita positif, seperti misalnya nih, kita timpalin jantung berdebar.
Enggak lah, biasa aja nih, mungkin kurang tidur atau apa. Kita timpalin pikiran positif ini, si panik ini nggak akan terjadi sama sekali. Oke. Memang kebiasaannya orang anxiety itu larinya itu pasti ke sini, pikiran negatif atau intrusive thought. Kalau jantung berdebar, pikiran negatif, misalnya, iya nih jantung gue berdebar, jangan-jangan gue sakit jantung ya, atau wah kayaknya bener deh gejalanya nih, dada di kiri sakit, terus keringetan, kayaknya gue sakit jantung deh. Akhirnya dari pikiran negatif ini nih terakumulasi jadi panik ini. Panik ini sama sekali nggak berbahaya, cuma merepotkan. Nah, biasanya kalau yang udah pernah ngalamin panic attack ini kan hal yang tidak kita inginkan ya, maksudnya kita nggak suka sama situasi seperti itu. Nah, dia akan ngelup lagi ke cemas ini. Biasanya itu ada timbul satu namanya trauma. Nah, trauma ini yang biasanya bikin jadi ngelup balik lagi ke cemas. Oke. Nah, kenapa kita orang-orang yang ngalamin anxiety disorder itu suka lama untuk mengatasi kecemasan? Itu karena si trauma ini. Nah, ini akan agak susah untuk dilupain, atau biasanya jadi kalau orang yang takut keluar rumah itu pasti karena ada si trauma ini. Jadi dia nggak mau berbaur lagi untuk bersosialisasi lagi, jadi lebih cenderung ke isolasi. Nah, ini si trauma ini yang bikin kita lama. Tapi trauma ini pelan-pelan itu bisa dihilangin dengan cara kita cut di sininya. Jadi di pikiran negatifnya ini di cut. Oke, sekarang gue lanjut ke yang mau gue bahas hari ini tuh pikiran negatif. Si pikiran negatif. Nah, pikiran negatif ini tuh apa sih? Dia ini tuh pikiran yang random. Jadi kita nggak bisa atur sama sekali kapan dia datang, kapan dia pergi, itu kita nggak bisa atur. Jadi dia pikiran yang terlintas secara random untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Nah, dan kebetulan ini karena dia negatif, jadi tentunya sifatnya negatif ya. Sifatnya negatif. Jadi lebih memikirkan worst scenario. Jadi skenario terburuk itu di sini nih. Jadi semuanya itu dipikirin di sini. Jadi teman-teman suka lebih fokus sama masalahnya, nggak fokus sama solusi. Nah, itu pikiran negatif ini nih. Jadi ini yang harus kita treatment supaya ini jadi hal yang positif. Nah, percaya sama gua, kalau pikiran negatif ini datang pada saat kita lagi diselimutin sama pikiran negatif ini, itu nggak akan pernah berhasil kalau kita timpalin sama yang namanya pikiran positif. Pikiran positif ini kita nggak akan pernah berhasil saat kita lagi diselimutin sama yang namanya pikiran negatif ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanya, jadi gimana dong caranya supaya pada saat kita lagi berpikir negatif itu biar jadi positif? Satu-satunya cara itu melakukan kegiatan positif. Ini cuma ini yang bisa teman-teman lakuin. Seiring jalannya waktu kita melakukan hal positif, itu secara nggak langsung teman-teman itu membangun wall atau benteng. Jadi benteng di sini nih lebih kuat gitu. Jadi semakin teman-teman sering melakukan kegiatan positif, benteng-benteng ini nih akan kuat. Jadi saat teman-teman cemas, pikirannya udah diajak mau ke pikiran negatif, itu bisa belok. Jadi diblok sama benteng-benteng ini.
kegiatan-kegiatan yang udah biasa teman-teman lakuin nih. Nah, semakin banyak benteng-bentengnya ini, teman-teman gak akan pernah jadi panik lagi ataupun cemas lagi. Seandainya cemas pun, itu pasti akan larinya ke sini, pikiran positif, karena teman-teman ngelakuin kegiatan positif. Si cemas ini ya kita nggak bisa, ini udah sifat dari manusia ya, maksudnya emang nggak bisa hilang. Cuma cara menyingkapinya si cemas ini yang mau saya tekenin di sini. Jadi gimana caranya pada saat kita dikasih dua pilihan untuk berpikir negatif ataupun berpikir positif, kita ngebiasain otak kita itu larinya ke sini. Nah, caranya gimana? Ini di bawah tadi. Kita melakukan kegiatan positif. Oke, sampai sini ngerti ya. Jadi dengan melakukan kegiatan positif ini, kita tuh sama aja membangun benteng-benteng di pikiran negatif kita, supaya pikiran kita yang negatif itu, yang otak kita mau ke arah negatif, itu jadi ke arah positif. Oke, jadi untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif ini, itu ada dua caranya. Kita dikasih dua pilihan untuk mengatasi pikiran negatif ini. Kita membiasakan membangun benteng di pikiran negatif itu supaya larinya ke positif. Yang pertama itu kita flight, artinya kita mengusir atau menghindari. Nah, dari flight ini tuh mengusir atau menghindari, itu caranya bisa dengan, ini gue kasih contohnya. Sebenarnya contohnya banyak, nanti teman-teman seiring berjalan waktu juga pasti akan nemuin caranya gimana. Tapi intinya sama, intinya tujuannya itu untuk distraksi atau pengalihan. Oke, distraksi ini caranya ada banyak. Salah satunya, kalau dari teman-teman anxiety di forum luar itu ada yang namanya 3x3 play. Nah, ini tuh permainan panca indera. Jadi teman-teman cari tuh tiga hal yang bisa dilihat di sekitar pada saat berpikir negatif, 3 hal yang bisa dicium baunya di sekitar kita pada saat kita diselimutin pikiran negatif, sama 3 hal yang bisa dirasain kulit. Nah, dulu gue pernah cerita di videoku yang pertama kalau nggak salah, gue suka ngejepret-jepretin karet di tangan gue, masih pada inget kan? Nah, itu salah satunya ini. Jadi gue melakukan hal seperti ini. Oke, yang kedua itu kita mindfulness. Mindfulness ini kita pernafasan. Nah, pernafasan yang dilakuin ini pernafasan menggunakan perut atau diafragma. Gue belum bikin videonya tentang pernafasan diafragma ini, tapi teman-teman sedikit banyak pasti gue yakin udah pada tahu lah. Biasanya dipakai untuk latihan vokal, meditasi, pokoknya nafas yang kita pakai tuh pada saat kita tidur, itu nafas diafragma. Nah, nafas diafragma itu tuh memberikan efek relaksasi. Sebenarnya fungsinya si mindfulness ini itu agar kita tuh selalu stay in present. Jadi kita selalu hadir di hari ini gitu. Jangan pikiran kita itu jangan di masa lalu, jangan di masa depan. Tapi untuk kasus anxiety ini pasti kita berpikirnya itu di masa depan, padahal kita hidupnya di hari ini gitu. Jadi
kita harus berpikir selalu di hari ini. Nah ini mindfulness. Ini gue kasih garis besarnya dulu. Nanti untuk pendalamannya gue bakal bikinin videonya deh nanti. Oke. Yang ketiga, bisa cara lain, menulis jurnal. Ini yang gue lakuin dari dulu sampai hari ini, sampai gue udah sembuh pun gue menulis jurnal. Jadi gue suka menulis 3 hal sebelum gue tidur. Itu gue menulis 3 hal yang gue syukurin hari ini, yang 3 hal yang bikin gue seneng hari ini apa tuh. Kadang gue suka tulis, even gue nulis di buku atau di handphone. Nah, jurnal ini tuh sangat penting, pokoknya penting. Kalau misalnya kayak contohnya kayak kemarin di video psikiater atau psikolog, jurnal ini teman-teman bisa bawa untuk untuk menjelaskan atau menceritakan masalah sama dokter. Itu salah satu fungsinya. Terus yang kedua, teman-teman kalau pernah ngalamin cemas atau panik, kalau ditulis dan begitu setelah mengatasinya pun ditulis, itu nanti teman-teman akan ingat terus tuh. Jadi nanti begitu cemasnya, sensasinya muncul lagi, oh ini mah kemarin begini, berarti ya udah nggak mungkin kenapa-napa, ini kan udah pernah gitu. Jadi ada nge-recall-nya, jadi ada untuk merimain kita tuh untuk oh ini pernah nih begini. Nah ini si jurnal ini penting banget. Oke, terus selain untuk merimain atau merecall itu, si jurnal ini tuh penting juga karena dia juga memberikan efek relaksasi juga. Karena di psikolog itu ada yang namanya terapi menulis. Jadi kita juga harus sering menulis supaya tuh pikiran kita fokus sama tulisan kita. Kita nggak fokus sama kecemasan kita. Jadi ke distraksi ke tulisan yang kita tulis. Oke. Yang keempat yang nggak kalah penting, isi perut. Boleh makan, boleh minum. Kalau minum air hangat. Kalau makan, ini perhatiin yang ada GERD. Pantangannya diperhatiin. Terus bisa juga nyiram tanaman atau motret juga bisa. Pokoknya apa aja kegiatan positif. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, oke, gue tulis ini ya. Yang kedua itu teman-teman bisa, tadi flight yang pertama. Yang kedua ini gue pernah ngelakuin juga. Ini fight. Artinya mengundang atau challenge. Fight itu gimana sih? Si fight ini tuh gimana sih? Fight ini tuh apa yang teman-teman cemasin itu teman-teman ajak datang. Jadi misalnya teman-teman takut mati. Oke. Ajak aja nih rasa cemasnya. Oke. Gue tungguin deh 10 menit. Kalau gue nggak mati, ya udah, berarti gue aman. Nah, kalau teman-teman bisa ngelakuin hal ini, itu namanya, ini kita mengundang kecemasan kita tuh untuk, jadi kita tantangin gitu. Nah, kalau teman-teman bisa ngelakuin ini, pasti hilang, cemasnya itu hilang. Gue pernah ngelakuin ini pada saat gue tuh takut kalau gue tuh kena penyakit jiwa.
kayak bipolar, skizo. Nah itu gue pernah, jadi pernah ada panik juga di situ, takut, kuping berdenging di pikirnya ada bisikan-bisikan. Ya pokoknya akhirnya gue bilang pada saat itu sama diri gue, ya udah kalau emang gue harus sakit ini, gue tungguin deh 10 menit. Tapi kalau misalnya 10 menit ini gue nggak terjadi apa-apa sama gue, berarti gue sehat. Udah. Jadi cara dua ini teman-teman bisa pakai tergantung cemasnya gimana. Gue harap dengan penjelasan gue ini bisa mengurangi lah, sedikit banyak tuh mengurangi pikiran negatif teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman ngebangun wall, ngebangun benteng di pikiran negatif itu, nanti pikirannya itu akan otomatis dia akan ke direct ke pikiran positif. Jadi sampai sini ngerti ya? Oke guys, jadi itu tadi penjelasan gua skema sama intrusive thought itu seperti apa. Tadi sedikit ada yang gua ketinggalan. Jadi kalau misalnya dari lu cemas, terus lu pindah ke otak lu nge-switch ke pikiran negatif, itu biasanya lu lebih mikirinnya tuh yang ke masalahnya. Jadi kalau misalnya ngakalin itu lebih gampang kalau lu lebih cari ke solusinya. Misalnya lu takut, tadi kan simulasinya gue juga ngejelasin agak kepotong. Kalau misalnya lu jantung berdebar, lu takut, lu sakit jantung atau lu takut mati, lu mikir, kalau lu mikir oh jantung gue berdebar, oh lebih baik gue duduk nih, jangan rebahan. Nah itu lu lebih mikirin ke solusinya. Nah kalau misalnya lu bisa mengakali seperti itu, panik lu itu nggak akan timbul. Oke? Nah itu yang ketinggalan sih tadi. Kalau misalnya lu kasih pikiran negatif dari cemas yang timbul di emosi lu, nah itu ada indikasi ke panik. Nah si paniknya ini nanti bisa nimbulin trauma. Nah si trauma ini yang tadi seperti gue jelasin, dia akan ngelup lagi balik ke si cemasnya, si anxiety-nya. Nah orang cemas ini tuh biasanya dia takut hal paniknya itu, traumanya itu terulang. Nah jadi dia tuh muter terus jadi kayak lingkaran sana. Oke, jadi sekian dulu video gue hari ini. Gue harap semua lu bisa jalanin proses kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif ya, tentunya lu bisa jalanin sesuai dengan kondisi di rumah lu, gimana hobi lu apa, itu bisa lu cari. Jadi jangan pernah lu nunda pekerjaan itu, karena itu berpengaruh dan berperan besar untuk kesembuhan lu. Jadi lu jangan malas. Nah itu lu coba gali biar lu bisa lebih mengenal diri lu tuh seperti apa, dan lu bisa ngatasin si pikiran negatif ini. Lu bangun benteng-bentengnya itu tuh biar nanti dia drive-nya itu ke hal yang positif. Oke, segitu dulu. Jangan lupa video gue di like kalau emang lu suka, kalau bermanfaat di share ke teman-teman. Bantu juga orang-orang yang belum kenal video gue, lu bisa share video gue. Kalau memang lu udah sembuh pun, gue harap lu juga bisa bantu ke orang lain. Oke, see you in my next video. Bye.